Buku Free, Cintai Pekerjaan Kamu dan Cintai Hidup Kamu karya Chris Bobes-Brown. Relasi kita dengan pekerjaan akan sangat penting bagi kebahagiaan. Untuk merasa benar-benar hidup, kita harus membuat pekerjaan mendukung kesuksesan kita. Pada dasarnya, hidup dan pekerjaan saling terkait. Keduanya tidak dapat terpisahkan. Jika kita menginginkan hidup yang luar biasa, kita harus membuat pekerjaan kita sama luar biasanya. Bagi sebagian besar orang, bekerja adalah keharusan. Kita perlu menghasilkan uang untuk menyediakan papan dan pangan. Tidak ada uang berarti tidak ada pilihan, berarti tidak ada kesenangan. Ambisi, cita-cita, perasaan, dan identitas kita juga dibelenggu oleh rantai pekerjaan. Bekerja bisa menghalangi kecemerlangan kita yang membuat hidup kita semakin redup. Tidak ada gunanya menyalahkan pekerjaan. Kita harus melihat diri kita sendiri, bukan situasi hidup yang mendikte kebebasan kita, tetapi cara kita merangkul situasi itu dan membuatnya mendukung kemajuan kita. Kita memiliki persepsi bahwa kita adalah apa yang kita lihat di cermin, suatu wujud fisik dan tidak lebih dari itu. Cobalah untuk menganut sudut pandang yang lebih fleksibel tentang pekerjaan kamu dan bagaimana relasinya dengan kamu. Hal itu berarti memiliki jauh lebih banyak peluang untuk membuat pekerjaan bekerja untuk kita dan untuk menjadikan diri benar-benar bebas. Jika pikiran kamu sudah berkeliaran ketika bekerja, bacalah kembali dan perhatikan yang terjadi pada diri kamu. Gunakan beberapa menit untuk merenungi dan bertanya pada diri kita sendiri. Jika kamu merasa terperangkap dan tidak puas dengan salah satu unsur pekerjaan, tenangkan diri, hirup napas dalam-dalam, dan berjalan-jalan sebentar. Sekarang ini rasanya mustahil untuk menghindarkan diri dari mana-mana. Kita dibombardir dengan pesan. Memang lebih mudah mengacuhkan media ketika masih statis dan hanya menggunakan televisi atau koran. Agar kita menjadi cemerlang dan bebas, kita perlu membiarkan pikiran kita berproses dan merenung. Salah satu yang membantu adalah dengan melihat dunia sekitar dan mencatatnya. Untuk menjadi bebas, kita perlu mencintai diri kita sendiri. Penyakit yang paling banyak adalah orang tidak mencintai diri sendiri. Salah satu kebebasan yang kita semua miliki adalah kebebasan untuk berpikir dan bermimpi, terlepas dari apapun kondisi kamu dan betapapun terbatasnya kamu. Kita perlu merangkulnya agar kita memahami suka-dukanya, tantangannya, dan ganjaran-ganjarannya yang menyenangkan. Jika kita cerdik, kita bisa memanfaatkan apa yang sudah kita miliki. Kita harus bertanya pada diri sendiri tentang tujuan kita dalam bekerja. Uang ada di inti keberadaan kita. Uang juga memberikan kita pilihan dan pilihan adalah salah satu dari kebebasan. Ada bukti bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu perasaan yang dihasilkan oleh relasi dengan diri kita sendiri, orang-orang sekitar, dan dengan dunia di mana kita hidup. Namun, kepuasan hidup bisa ditingkatkan dengan uang. Kita bisa memutuskan bagaimana kita memilih untuk mengartikan dunia di sekitar kita. Hal penting tentang uang adalah jangan sampai kita menjadi hamba uang atau terperangkap olehnya. Pengalaman membantu kita merasa lebih bebas dibandingkan jika hanya mendapatkan lebih banyak harta benda. Hidup adalah soal pengalaman. Tanamlah modal dalam pengalaman kamu. Kita selalu bisa menghasilkan uang, tapi waktu kita terbatas. Semakin banyak kita bisa memanfaatkan waktu, semakin besar peluang untuk hidup secara bebas. Waktu adalah hidup. Kita hanya memilikinya dalam jumlah yang terbatas. Suatu survei Microsoft di tahun 2013 menemukan bahwa kebanyakan orang menggunakan kurang dari 60% jam kerja yang tersedia untuk menjadi produktif. Jadi, sebagian orang menghamburkan 2 dari 5 hari kerja. Memang tidak akan pernah 100% efisien, karena kita bukan mesin. Tetapi, jika dengan menaikkan fokus sebesar 5% saja untuk bekerja, maka kamu akan menang. Permasalahan dalam bekerja adalah rapat. Rapat dapat menghasilkan antitesis, sebuah penjara yang hangat dan nyaman di mana kita tidak bisa melarikan diri. Hanya 38% dari waktu bekerja dihabiskan untuk rapat yang benar-benar produktif.
bahwa kamu dan orang lain harus memahami bahwa rapat itu penting dan mengetahui apa yang dihasilkan. Jika tidak mengetahui apa peran dalam rapat itu, mintalah kejelasan. Jika sudah selesai dan kamu sudah melakukan hal yang perlu dilakukan, tinggalkanlah rapat. Lingkungan sekitar bukan hanya bertanggung jawab untuk merangsang sebagian besar pemikiran kamu, tetapi juga berdampak besar pada suasana hati kamu. Kita semua menghabiskan terlalu banyak waktu untuk duduk dan tidak cukup waktu untuk bergerak. Akibatnya, tubuh kita menjadi kurang lentur dan mulai membentuk kebiasaan-kebiasaan buruk. Pada tahun 2012 di negara berkembang, lebih banyak orang yang meninggal karena penyakit yang disebabkan gaya hidup yang pasif daripada karena merokok. Menurut National Sleep Foundation, kurang tidur telah membebani 63,2 miliar dolar per tahun kepada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. 50 juta orang Amerika menderita masalah tidur, dan banyak diantaranya yang disebabkan oleh jam kerja yang panjang dan stres. Kurang tidur mempengaruhi masalah hati, relasi, dan kemampuan untuk memusatkan perhatian. Untuk membantu memulihkan diri dari rasa lelah dalam bekerja adalah memanfaatkan akhir kerja sebaik mungkin. Karena sering sekali kita masih memikirkan pekerjaan dan mengirim surat elektronik di malam hari. Jika kita menganggap segalanya terlalu serius, kita akan terbelenggu. Sebuah kajian pada lebih dari 2.600 pegawai menemukan bahwa 93% percaya tertawa membantu mengurangi kadar stres. Ketakutan untuk melakukan kesalahan akan membuat kita ciut dan terperangkap. Jika segala sesuatu harus berjalan dengan mulus, kita tidak akan pernah melakukan hal yang baru. Jika kita menghabiskan waktu untuk mencemaskan apa yang orang lain pikir tentang kita, kita tidak akan pernah sempat menjalani hidup kita. Martabat kita tidak pernah boleh didikte oleh pendapat orang lain. Kita tidak bisa sepenuhnya meramalkan reaksi orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Tidak ada gunanya untuk menyenangkan semua orang, karena kita tidak akan pernah berhasil. Jadilah diri kamu sendiri, berdirilah dengan bangga, jujur, dan gagah. Jika orang lain tidak menyukai, tetaplah mencintai mereka. Kecenderungan alami manusia adalah terlalu mencemaskan pendapat orang lain. Segala sesuatu semakin transparan, jadi semakin sulit untuk menyembunyikan kesalahan. Akan jauh lebih baik untuk jujur dan melanjutkan hidup. Bermain dengan jujur akan menghilangkan stres dari pekerjaan. Kita semua memiliki bakat yang menakjubkan, dan setiap orang memiliki cara uniknya masing-masing dalam menciptakan nilai di dunia ini. Setiap kali kita menatap ke masa depan, kita mau tak mau menilainya berdasarkan masa lalu. Otak kita adalah mesin pembelajaran yang menakjubkan. Jika kamu bertindak secara lain dan berpikir secara lain, kamu berusaha menjadi lain, memandang dunia dengan cara yang lain, dan keluar dari pola-pola yang sudah tertanam. Temukan suatu hal yang mengesalkan kamu di tempat kerja dan cobalah melakukannya dengan cara yang baru dan berbeda. Untuk menjadi bahagia, kita perlu merasakan seakan-akan kita mempunyai sejumlah kendali pada apa yang terjadi dalam pekerjaan dan hidup kita. Hidup tidak pernah selalu indah dan mulus. Ada banyak ganjalan dan rintangan di jalan dan hal itulah yang membuat hidup kita menarik. Rintangan itu bisa terasa menjengkelkan, namun mereka adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Kita memerlukan kecemasan dan ketegangan seperti itu agar kita bisa menyadari siapa diri kita sesungguhnya. Dengan merangkul kesulitan dan belajar menyadari manfaatnya, serta menjadikan situasi sebagai suatu hal yang positif, kita membebaskan diri kita dari ketakutan di masa depan. Ketika kita berani menghadapinya dan menghargai bahwa kesulitan itu ada agar kita bisa tumbuh, kita membebaskan diri kita dan kita menemukan bahwa pembebasan akan semakin mudah setiap harinya. Pengalaman tertentu akan membangkitkan lebih banyak energi dibandingkan pengalaman lainnya. Lakukanlah hal-hal yang kamu sukai, maka itu akan memberi lebih banyak energi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Ketika kita gembira di luar pekerjaan, hal itu akan membantu kita untuk menjadi bebas di pekerjaan karena lebih seimbang.
Kebahagiaan dapat meningkatkan kreativitas kita 3 kali lipat, meningkatkan produktivitas sekitar 30%. Tidak ada orang yang mengharuskan kamu untuk menjadi pekerja. Pilihan ada di tangan kamu. Kita juga bisa mempunyai pilihan tentang cara kita menjalani hidup. Kita hidup untuk bertumbuh, berekspresi, dan mendapatkan pengalaman baru. Demikian ringkasan buku Free, Cintai Pekerjaan Kamu dan Cintai Hidup Kamu karya Chris Bobbitt-Brown. Semoga video ringkasan ini bermanfaat dan jangan lupa nonton video ringkasan yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.